keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Dr. Richard Lee alias DRL ternyata tidak hanya praktisi kecantikan dan memiliki klinik kecantikan yang diduga memproduksi skincare abal-abal. Namun DRL juga pandai bermanuver agar terbebas dari jerat hukum dan masuk penjara. Setelah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen, Richard Lee mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak sepenuhnya gugatan pra-peradilan tersebut. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan biaya kepada negara yang sebesarnya nihil. Doktiv yang mengawal jalannya sidang menyambut sukacita ditolaknya gugatan pra-peradilan DRL. Doktiv bahkan sampai sujud syukur dan berdoa di dalam ruang sidang. Ini oleh majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus ya. Jadi Doktiv dari awal sebenarnya sudah cukup pede ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif Doktiv bilang, tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur ya oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL ya. Jadi alhamdulillah hakim tegak lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Setiap putusan dari majelis hakim yang pada intinya meskipun permohonan kami ditolak, ya kami tetap menghargai ya putusan itu. Ada kekecewaan nggak Pak dari tim kuasa hukum Richard Lee? Itu kalau kecewaan pasti ada lah. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Ditolaknya gugatan pra-peradilan makin menambah mimpi buruk Richard Lee. Menjadi tersangka, terancam hukuman penjara dan dicekal ke luar negeri. Pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari. Apabila dimungkinkan, dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Silakan ditanyakan ke Polda Metro Jaya aja kalau masalah itu. Karena kami masih belum ada kabar lagi ya. Lanjutannya Doktiv mohon agar segera ditahan. Ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu. Karena saat ini 2 kali 1 minggu. Jadi sudah seperti tahanan kota. Sejak awal, Doktiv memang ngotot sekali ingin memenjarakan Dr. Richard Lee karena diduga memproduksi skincare abal-abal yang merugikan masyarakat. Doktiv bahkan sudah membaca manuver apa saja yang bakal ditempuh Richard Lee agar terbebas dari jerat hukum dan dibui. Sadar strategi sudah diketahui, Richard Lee pun dikabarkan menyuap Doktiv dengan uang 50 miliar. Satu tujuan Doktiv di sini, Doktiv sudah janji ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan. Bukan untuk menyumpal mulutnya Doktiv. Nah, jadi ada nilainya dinaikkan karena Doktiv 5M menolak dan koar-koar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Doktiv tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Ada Doktiv nggak bisa sebutin ya, karena memang orangnya nggak mau disebut. Melalui chat atau telepon? Enggak, melalui telepon langsung orangnya. Langsung. Berapa kali Dok? Dan menghubungi juga langsung, bertemu juga langsung ada. Berapa kali nawarin? 3 kali. Gugatan pra-peradilan ditolak, status tersangka tetap melekat. Kurungan jeruji besi membayang di pelupuk mata. Minggu depan Richard Lee akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Akankah Richard Lee datang memenuhi panggilan dan langsung ditahan? Ataukah lagi-lagi sakit dijadikan alibi? Penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan, mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya minggu depan. Nanti karena ini kita menghormati putusan pengadilan, hari ini baru putusan pengadilan, artinya penyidik akan melakukan gelar perkara internal
akan mengagendakan jadwal pemanggilan dari tersangka DRL. Pasti akan kami update. Dan kalaupun misalnya ada pengakuan sakit, ya jangan mudah dipercaya. Karena orang ini sangat manipulatif. Dok. Masih bisa bohong melulu. Kamu aja 2 bulan ini kamu ketemu anakmu 3 kali apa 4 kali itu. Itulah gaya Eva Manurung, ibunda Virgon saat mengeluarkan pernyataan terkait mantan menantunya Inara Rusli yang diduga berselingkuh dan berzina dengan Insanul Fahmi, suami sah Wardatina Mawa, dan kini berujung dengan laporan polisi. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, gimana menurut kalian? Hah? Jantungan nggak kalian lihat anak kalian kayak gitu? Aduh, gila anak gue. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Yang nambah-nambahin ruwet di kemudian hari. Namun siapa sangka, semua ucapan Eva Manurung ternyata membuat Virgon terganggu dan tak nyaman. Takut statement sang mama makin memperkeruh suasana, Virgon pun akhirnya speak up di media sosialnya. Dengan ini saya menyampaikan apapun pernyataan yang disampaikan ibu saya Eva Manurung dalam setiap wawancara media dalam 2 bulan terakhir, juga untuk kedepannya, tidaklah mempresentasikan atau mewakili diri saya sebagai individu. Semoga dengan pernyataan saya ini dapat membuat yang bersangkutan untuk bisa lebih bijak lagi dalam bernarasi dan menjawab pertanyaan media terutama yang menyangkut anak-anak dan ibu dari anak-anak, demi kebaikan anak-anak saya kelak. Lantas bagaimana reaksi Eva Manurung melihat sang putra kesayangan malah berusaha membungkam mulutnya yang berusaha menjaga marwah Virgon sebagai laki-laki dan ayah dari 3 anak? Udah, nggak usah bicara-bicara lagi, nggak penting gitu. Tapi kan saya nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Hati saya nggak ngejerit tuh, anak-anak saya, cucu-cucu saya kayak gitu. Ya, Virgon memang ikut terseret dalam kasus Inara Insan versus Mawa. Apalagi Inara melaporkan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak karena diduga menghalangi akses pertemuan Inara dengan ketiga anaknya. Tak terima dilaporkan, Virgon balik menuding kalau ia tidak bisa berkomunikasi dengan Inara karena nomor Inara dipegang Insan. Udah stop ya, karena WA-nya dipegang sama suaminya. Terkait hal tersebut, sebenarnya ya itu tidak benar. Karena aku udah beberapa kali juga ngeluarin statement bahwasanya passwordnya juga aku nggak tahu. Kalau dibilang HP-nya sama aku, apalagi aku yang megang WhatsApp-nya, aku nggak tahu isinya apa, passwordnya juga nggak tahu apa. Perseteruan Inara Rusli versus Virgon soal anak-anak sepertinya bakal makin panas. Inara mengultimatum Virgon, jika sampai minggu depan anak-anaknya tidak dikembalikan, Inara akan melaporkan Virgon ke polisi. Ya, HP-nya dipegang sama Insanul. Setahu saya Insanul satu orang pun pegang udah 3 HP, 3-4 HP saya lihat. Ngapain pula dia pegang lagi HP si Inara? Untuk apa dia pegang HP Inara? Pastinya kalau memang sudah tidak ada respon yang baik, saya yang akan langsung turun tangan dampingin Inara Rusli untuk lapor di Polres Jakarta Barat.